Salam pendengar cerita misteri. Selamat datang di channel yang akan menemani aktivitas kalian dengan konten horor dan misteri dalam bentuk audio. Yang pastinya no jump scare. Semoga nuansa horor dan misterinya masih terasa. Sebelum mendengar ceritanya, ada baiknya untuk klik tombol subscribe, like, dan share, karena dukungan kalian sangat berarti buat channel ini. Di episode kali ini, saya akan menceritakan kejadian seram, kejadian yang dialami oleh narasumber saat dia tinggal di sebuah apartemen yang letaknya di ibu kota. Ya, ibu kota dengan segudang hiruk-pikuknya sudah pasti ada cerita horor dan misteri di dalamnya. Penasaran bagaimana ceritanya? Simak sampai habis. Langsung aja ke ceritanya. Udah, lu tinggal bawa badan sama baju aja. Semuanya udah ada, lengkap kok. Untuk sementara sampai lu dapat tempat tinggal sendiri, ya gak apa-apa. Kayak sama siapa aja lu ah. Gea bilang begitu saat aku telepon dia. Perkenalkan, aku Ratri, wanita asal Bali, usia 29 tahun. Aku bekerja di salah satu fashion company ternama di Jakarta. Jadi, tahun 2019 yang lalu, aku mendapat tawaran kerja sebagai junior designer di salah satu perusahaan ternama yang bergerak di bidang fashion. Aku, yang kata orang sangat berbakat dan juga punya passion tinggi di bidang fashion design, tentu saja sangat tertarik dengan penawaran itu. Langsung aja, aku iakan tawaran itu. Dengan menerima tawaran itu, aku putuskan untuk merantau ke Jakarta, mengubah garis nasib dan jalan hidup. Tapi ya tentu saja bukan tanpa kendala. Aku yang berasal dari luar Jakarta ini harus mencari tempat tinggal. Karena aku sama sekali nggak ada keluarga yang tinggal di ibu kota. Untungnya, aku punya beberapa teman yang tinggal di Jakarta. Dan dari beberapa teman itu, aku milih Gea untuk dihubungi. Gea ini sudah menjadi teman baik saat kami berdua kuliah di Malang. Setelah lulus, kami lalu mudik ke daerah masing-masing. Aku pulang ke Bali, sementara Gea kembali ke Jakarta. Gea sangat senang ketika aku beritahu kalau aku diterima kerja di salah satu fashion designer ternama. Wah, gila lu ya Tri, desainer keren itu. Congrats ya, seneng banget gue dengernya. Begitu Gea bilang dengan gaya khasnya. Nah, sampailah ke pokok bahasan alasan niatku menghubungi Gea, yaitu tempat tinggal. Aku minta rekomendasi darinya mengenai tempat kos atau apartemen yang gak terlalu mahal untukku di Jakarta. Baik hatinya Gea, dia malah menyuruhku untuk tinggal di apartemen milik keluarganya. Dan dia bilang, aku gak perlu bayar sewa, cukup membayar biaya bulanan apartemen saja, seperti listrik, air, dan lain sebagainya. Tapi aku gak enak, aku gak mau seperti itu, malu. Udah, gak apa-apa Ratri, daripada apartemen itu kosong, mendingan diisi sama lo kan. Udahlah, ntar gue bilang ke bokap ya, dia pasti setuju. Oh iya, kebetulan saat itu Gea gak di Jakarta, dia sedang melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Oke, baiklah aku tinggal di apartemenmu deh, tapi untuk sementara aja ya, sampai aku dapat kos. Aku gak mau ngerepotin, malu. Aku bilang begitu. Ratri, gak sementara juga gak apa-apa. Kan bokap gue juga udah kenal lo kan, tenang aja. Akhirnya aku setujui tawaran Gea. Niatku sih gak berubah, tinggal di situ untuk sementara sampai aku menemukan tempat tinggal sendiri, entah itu kos atau apartemen lain. Dia juga bilang untuk menemui adiknya jika sudah sampai Jakarta. Singkat cerita, aku sudah sampai di Jakarta. Sebenarnya sudah beberapa kali aku menginjakan kaki di ibu kota ini, tapi tetap saja buta dengan seluk-beluknya. Hanya beberapa tempat yang aku ketahui di Jakarta. Begitupun untuk kali ini. Pada suatu hari Minggu di awal 2019 itu, aku sekali lagi ada di Jakarta. Setibanya di bandara, jam 2 siang, aku langsung menuju ke Kebayoran Baru di mana rumah keluarga Gea berada. Rencananya, dari rumah Gea, aku akan diantar oleh Gio adik Gea untuk menuju ke apartemen di Bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Katanya kalau hari Minggu, jalanan Jakarta lebih lenggang dari hari biasanya. Memang benar sih, sepanjang jalanan dari Jakarta Bandara, aku hanya sedikit melewati kepadatan kendaraan. Kata Pak supir taksi juga sama. Itu termasuk lenggang untuk ukuran Jakarta. Tapi ya tetap aja, biasa hidup di Bali, kemudian disuguhi kepadatan lalu lintas Jakarta. Bikin sakit kepala. Singkat cerita, akhirnya aku sampai juga di rumah Gea. Keluarga Gea, kalau aku bilang termasuk keluarga kaya raya. Dari kuliah pun sudah kelihatan kalau dia anak orang kaya. Rumah yang di Kebayoran ini sungguh sangat besar, bertingkat dengan halaman luas. Mobil berbaris memenuhi garasi. Beberapa di antaranya terbilang kendaraan mewah. Mbak Ratri, apa kabar? Hehehe. Dio menyambutku dengan ramah ketika muncul dari dalam rumah.
Selanjutnya, kami berbincang sebentar. Dio ini nggak terlalu jauh umurnya denganku, sudah beberapa kali bertemu, jadi nggak ada rasa canggung. Kebetulan, waktu itu orang tua dia juga sedang nggak ada, jadi aku nggak lama-lama di situ. Setelah cukup berbincang dan melepas lelah, kami pun berangkat menuju apartemen. Jauh tempatnya dari sini, Dio? Enggak, Mbak, paling cuma setengah jam udah sampai. Mbak Ratri sendirian aja? Aku kira bawa adik atau siapa gitu. Enggak lah, sendiri aja. Lagi pula aku kesini kan mau kerja, bukan jalan-jalan. Oh gitu, ya nggak apa-apa sih. Aku lihat juga kalau Mbak Ratri ini pemberani. Hehehe, dia bisa aja. Dia harus berani lah, namanya juga anak rantau kan. Iya Mbak, pokoknya nanti kalau ada perlu apa-apa jangan sungkan telepon aku ya. Sebisa mungkin pasti aku akan bantu. Tengah malam sekalipun jangan sungkan ya Mbak. Iya Dio, terima kasih ya. Percakapan di kendaraan itu mengiringi perjalanan kami membelah mewahnya selatan Jakarta, tempat orang mengukur batas-batas kejayaan. Benar yang tadi Dio bilang, kurang lebih hanya 30 menit perjalanan kami sudah masuk satu wilayah apartemen. Termasuk wilayah yang luas, di dalamnya ada belasan tower yang Dio bilang semuanya apartemen. Di kendaraan, Dio juga sempat cerita sedikit. Apartemen ini sebenarnya dibeli oleh ayahnya dengan niat membantu salah satu temannya yang sedang terlilit utang. Dibeli sekitar tahun 2017, jarang sekali ditempati. Sekalipun ditempati, itu pun dengan hitungan jari. Selebihnya kosong. Hanya digunakan jika ada keluarga dari luar kota berkunjung. Tapi, Dio lagi-lagi menegaskan kalau apartemen ini lebih banyak kosongnya. Kemudian Dio memarkirkan kendaraannya di salah satu tower yang jaraknya nggak terlalu jauh dari pintu masuk. Sebelumnya, aku juga sempat mencari info mengenai apartemen ini di internet. Aku ingin tahu bentuknya, lingkungannya, dan suasananya. Sebenarnya banyak sisi negatif dari komplek apartemen ini, tapi nggak sedikit pula info positifnya. Begitu juga ketika aku sudah sampai di sini. Yang aku lihat malah nggak sejelek apa yang aku baca di internet. Lingkungannya sendiri cukup bersih dan bagus. Menurutku cukup nyaman. Oh, kalau yang gitu-gitu mungkin di tower lain, Mbak. Aku kurang tahu. Tapi kalau di tower ini sih aman kok, asik tempatnya. Begitu jawab Dio ketika aku tanya tentang banyaknya berita jelek tentang komplek apartemen ini. Aku jadi lega mendengarnya. Dan benar juga saat berjalan menuju apartemen, nggak nampak hal-hal yang bikin tidak nyaman. Sewajarnya apartemen, semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, tipikal kehidupan di Jakarta. Kira-kira jam 4-an, kondisi minggu sore masih terang. Di lantai 9, Mbak, ketika kami sudah di dalam lift, Dio bilang begitu. Lift pun terbuka di lantai 9, dan karena ada unit di pojok, kami berjalan dalam lorong, melewati kamar apartemen yang lain. Tapi nggak ada satupun penghuni kamar lain yang muncul. Sepi banget. Nah, ini tempatnya Mbak, sambil tersenyum dia bilang begitu. Tangannya mulai membuka kunci pintu. Wah, besar juga ya Dio, ucapku ketika kami sudah di dalam. Ya lumayan Mbak, jawabnya. Apartemen ini punya 2 kamar tidur, 1 kamar yang ukurannya kecil, dan punya 1 kamar yang ukurannya cukup besar, dan punya ruang tengah yang besar juga. Aduh, ini sih terlalu besar buat aku. Lah makanya tadi aku nanya Mbak, kok Mbak Ratri sendirian aja? Sumringah Dio bilang gitu. Oh iya, furniture di dalamnya juga terbilang mewah. TV layar besar, isi dapur lengkap dengan peralatannya. Pokoknya benar yang dia bilang, aku tinggal bawa baju aja. Tapi ya itu tadi, menurutku apartemen ini terlalu besar dan mewah buat aku. Aku dan Dio berbincang sebentar sambil Dio menjelaskan seluk-beluk dan tata cara tinggal di apartemen ini. Tapi yang aku mulai merasakan keanehan, Dio seperti ingin menggarisbawahi kalimatnya. Jangan sungkan untuk telepon aku ya Mbak kalau ada apa-apa. Beberapa kali Dio ngomong gitu, entah kenapa. Iya Dio, aku telepon kamu kalau ada urgent ya, jawabku selalu. Sampai akhirnya, sekitar jam 5, Dio pamit pulang. Aku hanya mengantarkan sampai depan pintu. Kalau ada apa-apa telepon aku ya Mbak, jangan sungkan. Sekali lagi, Dio bilang begitu sebelum pergi. Iya Dio, terima kasih banyak ya, salam buat papa mama. Setelah itu Dio pulang. Tinggal aku sendiri di apartemen besar ini. Jam menunjukkan jam 9 malam. Setelah membongkar dan menata barang bawaan, aku istirahat menikmati pemandangan lampu kota. Tapi aku baru ingat kalau ada keperluan yang harus dibeli. Saat itu, jam menunjukkan pukul setengah 10 malam. Aku turun ke bawah menuju minimarket dekat parkiran. Ya, hampir jam 10 malam aku turun. Dan untungnya minimarket itu belum tutup. Akhirnya, buru-buru aku beli beberapa kebutuhan tadi. Selesai sampai di sana, aku nikmati malam dengan segelas kopi dan rokok. Mencoba menikmati rubuk orang berlalu lalang. Kurang kerjaan memang. Setelah sudah habis segelas kopi dan beberapa batang rokok, aku akhirnya memutuskan untuk naik ke atas.
Jam menunjukkan hampir jam 11. Tidak banyak orang di lobi. Mungkin karena sudah di penghujung minggu aja. Nyaris, aku sendirian aku melangkah menuju lobi. Ketika sudah sampai di depan lift, aku pun tetap sendirian. Pintu lift terbuka, aku lalu melangkah masuk. Aku yang dari tadi membalas pesan Gea, nggak terlalu notice dengan kondisi dalam lift. Mau menekan angka 9, ternyata udah ada yang menekannya dulu. Lalu aku alihkan lagi pandanganku ke layar HP. Tapi nggak lama, aku baru sadar kalau ada orang di dalam lift ini juga. Dari pantulan dinding lift, terlihat berdiri laki-laki di belakangku. Refleks, aku menoleh ke belakang dan tersenyum menyapa. Dia pun membalas dengan tersenyum. Laki-laki itu umur sekitar 40-an, tinggi, kurus, mengenakan baju santai dengan celana jeans dan kaos warna gelap juga. Tak lama, pintu lift terbuka dan sudah di lantai 9. Aku pun keluar menuju arah kiri lift. Tombol lantai 9 tadi yang sudah ditekan saat aku masuk, harusnya laki-laki itu pun ikut keluar. Tapi aku memang gak terlalu perhatian akan hal itu, sampai aku sadar, kok tidak ada langkah kaki ikut keluar ya? Karena penasaran aku pun menoleh, dan ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Mungkin dia masih di dalam lift, pikirku. Sampai akhirnya aku di depan pintu kamar, dan ketika sedang membuka pintu, dari sudut mata, aku melihat orang berjalan di lorong. Dek, ternyata itu orang yang satu lift tadi. Setelah agak cukup dekat, aku senyum menyapa dan laki-laki dia hanya membalas senyumku. Buru-buru aku masuk apartemen. Di sisa malam itu, aku nggak bisa tidur. Apa karena tempat baru atau bagaimana aku kurang tahu. Yang pasti, kurang nyaman. Atau karena alasan lain, kurang tahu juga. Singkat cerita, aku sudah seminggu di Jakarta. Beberapa hal sudah aku pahami polanya, tapi masih ada hal yang bikin keteteran. Untuk pekerjaannya sendiri, di sini aku happy. Karena lingkungan kerja yang asik, rekan kerja menyenangkan. Pokoknya memang great company. Saat ini belum menemukan hal yang agak kurang menyenangkan. Tapi kalau soal apartemen, seperti ada yang mengganjal. Ada beberapa keganjilan yang mengusikku. Tapi dari semuanya itu yang agak aneh, aku seperti gak sendirian di apartemen ini. Agak spooky kan? Tapi memang gitu adanya. Tidur malam pun, aku sering tidak nyenyak. Saat mata terpejam, entah kenapa seperti ada yang berdiri memperhatikan. Oleh karena itu, lampu ruang tengah aku biarkan menyala, entah itu siang ataupun malam. Pintu kamarku aku biarkan terbuka supaya aku bisa melihat ke ruang tengah. Bukannya apa, cuma agar imajinasi ini gak kemana-mana. Malam hari biasanya, suasana sangat hening. Bahkan, langkah kaki orang jalan di lorong pun bisa kedengaran. Beberapa kali aku sering mendengar langkah itu. Tengah malam. Kalau di logika memang wajar, mungkin aja itu penghuni apartemen lainnya. Tapi ada satu langkah kaki yang khas. Kenapa? Karena langkah kaki ini selalu berhenti di depan pintu apartemenku. Awalnya aku pikir dia berhenti di pintu apartemen yang di depanku. Awalnya sih seperti itu, sampai akhirnya pada Selasa malam, ketika sudah berkutat dengan kegiatan full melelahkan, aku bersantai dengan minuman dingin dan menonton TV di ruang tengah. Saat itu jam menunjukkan sudah pukul jam 11 malam. Lelahnya baru berasa saat sampai di apartemen tadi jam 9. Seperti biasa aku sendirian di suasana hening ini. Hanya suara TV yang memonopoli. Aku sempat tidur ayam beberapa kali, sampai akhirnya ada suara langkah kaki. Ya, suara langkah kaki yang khas yang aku ceritakan tadi. Dengan bunyi dan irama yang khas, dan selalu berhenti di depan pintu. Tapi entah kenapa, karena aku berani atau bodoh, aku malah bangun dan menuju pintu. Saat selangkah itu berhenti di depan, aku pun langsung membuka pintu. Dan kosong, di depan gak ada siapa-siapa. Di lorong pun tidak ada satu orang atau pintu lain yang terbuka. Siapa sih yang tadi jalan? Gumamku. Namun, tiba-tiba ada hembusan angin menerpa wajah dan badan. Angin ini masuk ke dalam apartemenku. Langsung aja aku tutup pintu. Dan di dalam, aku merasa ada yang aneh. Hawanya tiba-tiba beda. Sudahlah batinku. Aku matikan TV dan masuk kamar. Tentunya dengan lampu menyala di ruang tengah dan pintu kamar yang terbuka. Di dalam kamar, aku memaksa diri untuk tidur. Yang pasti, setelah kejadian tadi, mana bisa langsung tidur. Sampai tiba-tiba, saat aku hampir terlelap, ada keanehan. Kali ini beda. Antara sadar gak sadar, aku seperti sedang diperhatikan oleh seseorang. Ada perasaan gak enak, takut dan cemas yang memenuhi pikiran. Mata masih terpejam, sampai ketika ada seperti yang menghalangi lampu ruang tengah masuk ke kamar. Dan memang benar, saat membuka mata, ada sosok berdiri di depan pintu. Diam, memperhatikan aku yang tengah berbaring. Tubuhku lemas seketika, gak bisa digerakkan. Siapa dia? Batinku. Aku gak bisa melihat wajahnya, karena dia membelakangi cahaya lampu.
Tapi, aku akhirnya sadar kalau sosok ini mirip dengan yang aku temui di dalam lift. Dia diam seperti itu, sampai akhirnya dia bergerak pelan ke ruang tengah. Hanya untuk doa yang aku bisa panjatkan dalam hati, mencoba menenangkan diri. Setelah sosok itu hilang dari pandangan, aku perlahan berdiri, mengambil ponsel, dan berniat lari keluar apartemen. Langkahku pelan dan sebisa mungkin gak bersuara ketika menuju pintu kamar, hingga akhirnya aku sampai di pintu kamar. Dan di sana ada pemandangan yang sangat mengerikan. Sosok itu duduk di sofa, di ruangan tengah yang terang benderang, yang membuat aku bisa melihat jelas sosok seram itu. Laki-laki ini menyeramkan, wajah pucat dengan lingkar gelap di mata, dan yang paling bikin menyeramkan, bajunya terlihat basah dengan cairan warna gelap. Ternyata, cairan gelap itu adalah darah. Ya, itu darah yang mengalir dari lehernya. Benar, darah dari leher yang luka mengalir ke bajunya, ditambah dengan senyumnya yang datar kepadaku. Entah ada tenaga dorongan dari mana, langsung aja aku lari menuju pintu dan pergi keluar. Malam itu, aku gak tidur di apartemen itu. Singkatnya, aku memutuskan untuk mencari apartemen lain atau kos-kosan baru. Nah, itulah cerita ini. Sungguh apartemen yang menyeramkan. Apakah ada pendengar di sini yang mempunyai pengalaman sama? Kalau ada, bisa kirim cerita via email yang ada di deskripsi. Oke pendengar, nikmati horor sebagaimana mestinya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta perlindungan yang Maha Kuasa dimanapun berada. Saran dan kritik bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Untuk donasi, bisa melalui Sawaria yang ada di kolom deskripsi. Sekian cerita dari saya, salam Amis, Audio Misteri.